Kasus ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo masih belum usai. Penyidik Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi di Mapolresta Solo Rabu 11 Februari. Jokowi hadir untuk memberikan keterangan tambahan secara langsung kepada penyidik. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 2,5 jam, Jokowi tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti baru. Penyidik mengajukan 10 pertanyaan utama melengkapi berkas perkara. Sementara itu, dari pihak tersangka Roy Suryo CS membawa 2 saksi fakta untuk diperiksa penyidik. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas kasus ini dan akan melimpahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Lantas, bagaimana respon kedua kubu menyikapi perkembangan kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi pekan ini banyak sekali update ya. Mulai dari salinan ijazah yang sudah diberikan oleh KPU, terus ada pemeriksaan juga. Beberapa saksi ahli juga diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari kasusnya. Sudah terlihatkah titik terang dari kasus ini? Iya, apalagi di Jakarta, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon ini menghadirkan saksi ahli dari tokoh agama, budayawan, dan mantan Wakapolri. Sementara di Solo, Joko Widodo, Presiden RI ke-7, diperiksa kembali. Apa yang akan menjadi kelanjutan dari babak ini? Kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita mulai dari ujung sana kali ya. Ada Bang Jahmada Girsam, kuasa hukum Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Selamat pagi, Bang Jahmada. Yakub dan Marianto. Selamat pagi, Pak Jahmada. Kemudian ada Mas Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi, Bang Yakub. Pagi. Kemudian Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Pertama, saya mau nanya dulu ke Bang Yakub ya, karena kemarin diperiksa lagi Pak Jokowi di Mapolresta Solo. Apa nih sebenarnya kekurangan dari keterangan Pak Jokowi yang kemudian harus dilengkapi lagi sehingga ini masih P19? Iya, jadi kemarin itu memang Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, Mbak. Detail-detailnya ini sebenarnya lebih kepada proses perkuliahan Pak Jokowi. Dan yang informasi yang kita dapat memang ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Dan ini menurut kami memang hal yang sangat biasa, karena ketika ini nanti dilimpahkan ke pengadilan, yang akan bertarung di pengadilan kan jaksa. Jadi kita justru cukup senang bahwa kami melihatnya berarti jaksa ini serius melihat perkara ini, dan dilihat bahwa ini sebenarnya kelihatannya sudah baik, akan kami lanjuti, namun ada beberapa hal yang diperlukan. Itu kalau dari versi kami melihatnya seperti itu. Dan di situ Pak Jokowi juga sebenarnya memberikan keterangannya kurang lebih sama, namun jauh lebih detail dan lebih dalam tentang perkuliahannya, tentang teman-temannya dulu, proses pembuatan skripsi dan sebagainya. Oke, jadi dalam pemeriksaan 2,5 jam itu ada berapa pertanyaan? Yang informasi yang kami dapat sekitar 10 pertanyaan ya? Iya, sekitar 10 pertanyaan besar, namun setiap pertanyaan kan ada detail-detailnya. Contohnya satu pertanyaan itu mungkin ada 3 atau 4 sub pertanyaan. Dan disitulah baru mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan-keterangan yang lebih detail dari yang sebelum-sebelumnya. Bang Yakub, dalam pemeriksaan di Solo itu dikonfirmasi juga nggak sih terkait dipublikasikannya salinan ijazah dari KPU sama Pak Jokowi? Tidak membahas sama sekali mengenai salinan ijazah, karena itu kan masalah yang KIP ya. Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, karena kebetulan di situ Pak Jokowi juga bukanlah pihak yang di KIP. Yang pihaknya kan termohonnya adalah KPU. Dan dari awal sebenarnya kalau mengenai itu kami juga tidak menganggap itu adalah sebuah masalah ataupun suatu hal yang akan merubah proses penyidikan ini, karena dari awal memang sudah sering kali nih salinan ijazah Pak Jokowi ditampilkan, dan Pak Jokowi juga melihatnya ya biasa saja, karena ijazah aslinya kan bentuknya analog dan dipegang oleh beliau selama ini sebelum akhirnya masuk ke penyidikan. Nah sekarang sudah di penyidikan, ya beliau hormati proses yang berjalan. Oke, Bang Jahmada, ini kan kemarin juga saksi-saksi yang meringankan juga sudah dihadirkan di Polda Metro Jaya, begitu, dengan adanya tambahan salinan dokumen yang sudah diberikan oleh KPU. Menurut Anda ini bisa menjadi tambahan amunisi nggak sih? Ya, oke. Jadi sampai sekarang saya informasikan ya, sudah 14 saksi dan ahli yang kami bawa ke Polda Metro Jaya. 12 diantaranya itu ahli, 2 saksi fakta. Jadi saya mau clearkan ya. Nah kemudian yang terakhir kemarin itu adalah memang yang kita harapkan, kenapa Profesor Din Samsudin kita tarik sebagai ahli, kemudian Muhammad Subari dan
Komjen Purnawirawan Polisi Ugroseno. Ya. Kita pingin agar selain dari ijazah ini, yang ijazah persoalan ijazah ini, kita juga pingin pendapat-pendapat budayawan, politik, organisasi dan sebagainya. Jadi tidak melulu hanya fokusnya kepada ijazah ini. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari situ agar ada pembelajaran juga. Toh masalah ini kan sudah hampir setahun ya sejak laporan dari kliennya rekanku Yakub lah di Polda 30 April 2025 sampai sekarang hampir setahun ini. Udah hampir berulang tahun kan. Oleh sebab itu kita berpikir, jadi kita memang benar-benar mau learning dari perkara ini gitu loh. Jadi biar bangsa, biar masyarakat juga melihat apa yang kita dapatkan dari sini. Nah ini tema yang terbaru sekarang. Nah yang kemudian kita tampilkan yang bertiga kemarin yang menurut saya begawan-begawan, kita sebut begawan ya, 3 begawan kemarin, agar mereka juga memberikan edukasi bagi masyarakat gitu loh. Jadi tidak melulu kepada situ. Kenapa kita tampilkan Pak Ugroseno? Dia memang mantan Wakapolri, dia tahu persis bagaimana penyidikan di kepolisian. Kemudian Muhammad Sobari itu budayawan kan. Kemudian yang paling kita hormati kemarin adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Nah kaitannya terhadap temuan, bukan temuan dari Bona Tua Silalahi. Ya kalau kami kembali ke apa namanya sentrisnya ijazah palsu lah katakan ya. Itu sebenarnya bagi kami itu suatu terobosan baru atau red finding lah atau hal yang baru yang dari segi peneliti Roy, Rismond dan Tipa itu melengkapi gitu loh. Kenapa? Karena yang ditemukan, yang diunggah oleh di Eslan ya, saya mau singkat-singkat aja namanya, saya nggak sebut namanya. Beberapa waktu yang lalu ternyata sama dengan yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi dari KPU. Nah, sedangkan penelitian dari Roy, Rismond dan Tipa selama ini memang basicnya di situ. Artinya data sekundernya lah atau sumbernya memang tidak berbeda. Akhirnya boleh dikatakan jadi menggenapi. Sempurna lah begitu ya. Kalaupun belum sempurna, masih diteliti lagi nanti dari KPUD Surakarta, KPUD DKI dan sebagainya. Kemarin kan itu dari KPU untuk salinan ijazah 2014 dan 2019 untuk pencalonan presiden. Saya kira itu, jadi semakin sempurna dari segi kami gitu loh. Bang Jamada, ini kan kemudian saksi ahli dari pihak Roy Suryo ini dihadirkan setelah kemudian berkasnya P19. Berarti apakah menurut Anda sebelumnya ini polisi atau penyidik memang terburu-buru nih untuk kemudian melimpahkan berkasnya? Ya Mbak, ini memang sudah berkali-kali ya. Jadi kita akui juga semua, baik kami selaku kuasa hukum tersangka, saya kebetulan yang mengkoordinir semua saksi dan ahli di Polda. Jadi kami ini kuasa hukum selain Refli Harun, saya dan sebagainya itu mengatur itu, mengkoordinasikan dengan penyidik sebaik-baiknya. Karena ini bukan hal yang gampang, kelihatannya gampang. Katakanlah kami bawa ahli, belum tentu jadwal penyidik sesuai gitu loh. Kan belum tentu sesuai kan. Jadi pertanyaan tadi yang apa tadi? Apakah sebelumnya Anda melihat memang penyidik terburu-buru? Jadi ini, jadi saya lebih fokus lagi ya. Tanggal 13 Januari adalah pelimpahan berkas kekejaksaan. Jadi agak aneh memang, cuman saya tidak begitu orangnya. Saya turutin saja apa aturan dari penyidik. Tanggal 14, saya dikonfirmasi oleh penyidik bahwa mohon ahlinya dibawa untuk tanggal 20. Nah, secara logika, berkas yang begitu banyak, nggak mungkin 1 hari atau 2 hari lah berkas itu diperiksa atau diselidik oleh jaksa pemeriksa atau penyelidik sana. Jadi agak aneh kan. Jadi singkat sekali P19-nya gitu loh. Nah baru beberapa hari atau mungkin seminggu kemudian baru Kabak Humas Polda Metro Jaya mengatakan persis bahwa memang P19. Nah beriringan dengan itu kita tambahkanlah ahli dari kita, dari tersangka gitu loh. Jadi kalau katakan apakah itu masuk alur pemeriksaan segala macam kejaksaan dan penyidikan, kami nggak persoalkan, kami nggak bahas itu. The most important thing yang utama adalah proses ini benar-benar transparan. Ahli dan saksi yang kami bawa harus di BAP sesuai dengan tendensi P19 yang diumumkan oleh Kabak Humas Polda Metro Jaya. Saya kira begitu ya.
Pak Arianto, sejauh ini tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah sudah sesuai dengan alurnya begitu? Ya, kalau dari pandangan saya ya, secara umum polisi itu sekarang dalam melaksanakan penyidikan kasus ini sudah betul sesuai dengan SOP yang ada. Hanya gaya kepolisian dalam melayani ini kelihatannya dia terlalu banyak menerima dua pihak. Dia ingin menjalankan proses seobjektif mungkin, sehingga tuntutan-tuntutan dari sini-sini semua diturutin. Sementara ini kan yang terjadi dari Pak Jokowi itu kan, yang penting itu sampai pengadilan cepat-cepat disidang. Satu sisi kan gitu kan. Yang sebelah sana enggak. Saya yakin bahwa cara pembuktian saya ini adalah benar. Dari dulu kan saya sudah sarankan pada pihak ini. Kalau mau membuktikan di persidangan itu tidak cukup hanya di medsos. Tapi hanya harus bukti itu dimasukkan di dalam berkas sehingga nanti bisa diperiksa di pengadilan kan gitu. Akhirnya kan dia mengadakan penelitian buku. Saya bilang jangan dibikin buku doang, bukunya itu bawa masukin ke berkas sana supaya nanti dijadikan pertimbangan kan. Nah, syukurlah akhirnya belakangan mereka mengajukan saksi yang meringankan. Itu saya lega karena apa? Ya kayak gitulah mestinya cara berdebat di pengadilan itu ya. Berikan saksi-saksi yang banyak pada dia supaya ditampung oleh penyidik sehingga penyidik bisa merangkum di dalam satu berkas yang itu nanti akan diserahkan kepada jaksa. Ini kira-kira ada pidana apa enggak kan gitu kan. Karena selama ini ya penyidik kemarin nggak ngomong ada 100 saksi, ada 20 saksi ahli kan. Kalau dari pihak yang terlapor dalam hal ini terlapor Pak Roy CS itu ya, dia nggak ngajukan saksi yang meringankan kan dia pasti rugi kan. Justru itulah maka kemudian penyidik memberikan kesempatan kan. Walaupun waktu itu ya itu berkas kan sudah banyak, itu udah berapa ya, 700 plus 700 barang bukti 100 120 kan sudah banyak itu kan. Ya, kirim aja ke kejaksaan. Nggak usah nunggu kelengkapan ini, tapi kelengkapan ini masih diterima juga. Memang ini selama dalam penyidikan jarang terjadi kayak gitu Pak. Setahu saya dulu kalau penyidikan itu ya, saya tidak menunggu daripada kesempatan daripada sana-sana. Yang saya lihat ini cukup, udah kirim gitu aja. Makanya saya kan bilang dalam penyidikan ini kalau saya yang nangani itu 2 bulan selesai, jangan gitu kan. Karena saya berpikir kayak gitu proses penyidikan, tapi rupanya sekarang penyidikan meladeni semua lah yang terjadi di lapangan. Ini yang terjadi. Tapi ya sekarang ya dengan pengiriman itu buat ke P19 itu tadi itu sudah biasa. Kalau ini baru sekali itu biasa Pak. Yang biasanya sampai berpuluh-puluh kali Pak. Yang dulu ya pakai KUHP yang lama. Nah makanya saya hanya pengen lihat ini nanti. Ini mau dipakai KUHP yang baru atau yang lama? Kalau KUHP yang lama bisa sampai puluhan kali nggak selesai. Saya dulu pernah menangani kasus PDIP yang diserang itu Pak, yang 27 Juli. Itu 3 tahun Pak, selesainya kasusnya nggak selesai, bolak-balik gitu. Itu karena KUHP yang lama kan. Tapi KUHP yang baru sekarang beda. Kita juga mengusulkan kemarin KUHP baru jangan sampai dibikin bolak-balik gitu. Cukup penyidik selesai, dikirim ke jaksa, jaksa meneliti sekali, kembalikan, penyidik akan melengkapi nanti ya 2 minggu lagi. Kalau jaksa menganggap ini tidak cukup, gelar bersama. Gelar bersama kemudian diputus, terus henti. Selesai. Makanya jadi menurut Pak Ari prosesnya ini sebenarnya terlalu lama atau terlalu kalau berlarut-larut, untuk kasus ini ya lama banget lah menurut saya. Wong kasusnya cuma sepele kok, ijazah palsu kemudian penghinaan gitu, masuk sampai 10 bulan lebih. Ya kalau kan? dari pihak Jokowi apakah merasa ini juga prosesnya terlalu lama dan berlarut-larut Pak Yakub? Secara umum memang kami melihat ini dibanding yang biasanya ya, objectively speaking dibanding biasanya memang ini cukup lama 10 bulan. Namun kami juga mengerti mengapa ini lama, mungkin karena banyak sekali yang harus dilalui. Contoh ada yang UGM ada di Yogyakarta, saksi-saksi banyak yang di Solo, makanya penyidik juga tidak hanya di Jakarta, walaupun memang kami laporan di Jakarta. Kemudian ada juga ratusan saksi, barang buktinya 700 sekian. Jadi kami cukup mengerti dan kami menghormati. Walaupun kembali yang seperti Pak Arianto sampaikan, memang dibanding perkara lain ini sebenarnya relatif cukup lebih lama lah dibanding yang biasanya. Tapi kembali lagi, karena ini sekarang jaksa sudah memberikan petunjuk, kami justru malah senang. Karena menurut kami bahwa jaksa berarti melihat ini tindak pidananya ada, terbukti, dan akan disidangkan. Oleh karena itu, kami membutuhkan bukti-bukti tambahan, keterangan tambahan untuk nanti disidangkan. Jadi
Kalau kami bukan melihatnya justru ini ada penolakan dari jaksa, justru kalau ditolak dari awal mungkin akan disampaikan bahwa ini tidak akan lewat, sehingga harus dihentikan. Rekomendasi yang seperti itu biasanya. Tapi karena ini petunjuk untuk melengkapi, oh berarti ini akan lanjut, dan harapan kami sih tidak akan lama lagi. Oke, nanti kita juga akan tanyakan mengenai dengan bukti dokumen baru ya, apakah memang salinan dari KPU ini akan dijadikan amunisi tambahan untuk kasus ini. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menghadirkan sejumlah ahli untuk memberikan keterangan ke Polda Metro Jaya sebagai saksi. 3 ahli yang dihadirkan adalah mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan budayawan Muhammad Sopari. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno menyebut datang untuk memberikan keterangan sesuai dengan kapabilitasnya. Ugro Seno merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengikuti perkembangan institusi Polri. Akan memberikan peran saya, jadi sebagai bayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, ya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dialognya Bang Jambada, setelah kemarin sudah ada 3 saksi yang tadi kita sebutkan sudah diperiksa gitu di Ahli ya? Ahli Ya. di Polda Metro Jaya. Sehari sebelumnya kan juga Bonatua diperiksa dengan Ya. membawa dokumen salinan yang didapatkan dari KPU begitu. Menurut Anda apakah ini bisa menjadi amunisi tambahan? Oh jelas, jadi tadi saya katakan ya, untuk ahli yang kita hadirkan ini kita mau objektif. Objektif terhadap pasal-pasal yang dituduhkan terhadap tersangka. Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi sedikit ya, tentang lama atau cepatnya perkara ini. Saya praktisi hukum, ini mungkin ada, menurut saya ya, saya mau berani katakan ini. Laporan dari Pak Jokowi atau aduan Pak Jokowi itu tanggal 30 Januari 2025 loh ya, belum 1 tahun loh. Jika compare dengan perkara-perkara yang lain yang ada di Polda, saya nangani juga ada berapa ya, itu bisa berulang tahun sampai 3 tahun loh. 3 kali ulang tahun. Jadi saya mau katakan, ini sudah cepat. Jadi kalau ada yang mengatakan, itu berarti bukan praktisi hukum. Jujur aja. Saya di Kamnek juga, ya tidak sebut itunya ya, di Ranmor juga ada, di yang lain juga ada. Itu sampai bisa 3 kali ulang tahun, bisa 3 kali lebaran loh. Belum gelar perkara. Jadi saya mau kelirik. Nah kita semua praktisi hukum agar masyarakat juga tidak terhasut oleh, kok lama banget gitu. Ini termasuk udah argo kuda menurut saya. Argo kuda itu udah cepet banget gitu. Nah terkait yang tadi, yang ahli yang tadi, tujuan kita adalah agar objektif gitu loh. Ya kita panggil, kita usulkan Pak Ugro Seno, karena dia pengalaman sekali kan di bidang kepolisian dan hukum acara pidana. Apa sih sebenarnya yang salah di sini? Pasalnya ini apakah sesuai atau tidak gitu loh. Itu dari Pak Ugro. Dan belum lagi sebelumnya, ahli yang kita tampilkan, Henry Subiakto. Dia adalah orang yang ikut menyusun undang-undang ITE. Tentu dia tahu dong kemana nih arahnya gitu loh. Dia juga mengatakan pasal ini tidak sesuai diterapkan kepada yang 3 RRT khususnya. Tapi terkait yang salinan ijazah dari Bang Bonatua itu gimana Bang? Oh iya pasti, tadi saya katakan itu ya jauh-jauh sebelumnya, 3 bulan lalu saya katakan juga di sini, KIP dengan Polda itu paralel. Apa temuan di KIP, nanti pasti kalau kemungkinan bersesuaian, pas. Kebetulan permohonan Bonatua Silalahi dikabulkan, bahwa itu sekarang menjadi informasi terbuka. Nah ternyata sesudah kita buka, belum titik loh, belum titik nih. Itu baru dari KPU pusat kan. Nah kita belum teliti. Kemarin saya teliti tidak ada tanda tangan dari yang melegalisir, tidak ada tanggalnya.
lumrahnya saja kita sering legalisirkan untuk apapun itu ke kampus kita. Itu biasanya tanda tangan yang legalisir atau bagian administrasi atau tanggalnya jelas. Nah, jadi temuan ini justru kita masih lengkap. Menurut Benar Tua, ini masih di follow up, ini masih basicnya, ini masih masih dasarnya gitu loh. Tapi dasar ini pun kita udah syukuri. Dan secara umum, secara baik khusus dan umum, pas banget dengan data sekunder, data yang dianalisa oleh Roy, Richmond, dan Tipa selama ini. Okay. Jadi kalau kita katakan, wah kita senang banget gitu loh. Tapi ya senang dalam arti ilmiah ya. Kami tetap berkata, kami ini kuasa hukum Roy, Richmond, dan Tipa tetap basicnya adalah scientific. Nggak ada yang lain. Oke. Oleh sebab itu kita tetap tegakkan ilmiahnya gitu loh ya. Begitu. Baik, Mas Yakub, ini kan yang diterima mereka adalah salinan dari KPU RI begitu ya. Yang sebelumnya juga pasti digunakan dalam pemilihan wali kota Solo dan juga di Jakarta sebagai calon gubernur saat itu. Kalau misalnya memang semuanya tadi sempat dikatakan juga sama dan paralel, menurut Anda apakah memang sebelumnya tidak gugur begitu ketika memang sesuai dengan tuduhan mereka kalau misalnya ijazahnya palsu begitu? Apakah seharusnya sudah gugur di awal kan? Kalau kami melihatnya justru Mas, ini justru menguatkan pihak Pak Jokowi. Kenapa? Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi melengkapi semua persyaratan ketika beliau menjadi kepala daerah ke KPU. Dari KPU Solo juga ternyata dulu kalau tidak salah juga Bang Bonatua dan Mas Roy juga sempat mendapatkan dari KPU Solo. Sekarang dari KPU RI. Dan dinyatakan dilihat menurut mereka, oh mirip, nggak jauh beda. Gitu kan. Ya berarti justru membuktikan bahwa lengkap semua dokumennya. Dan justru kemarin saya juga ada di satu TV juga dengan Pak Bonatua, beliau juga mengatakan bahwa setelah ini masih ada proses-proses, yaitu autentifikasi dulu. Mereka akan menanyakan apakah beliau harus melihat dulu, baru beliau bisa menentukan apakah menurut beliau asli atau palsu. Nah ini justru baru peneliti yang menurut kami benar. Beliau belum bisa menyatakan asli palsu karena beliau mengatakan belum lihat. Saya baru terima salinan, saya harus lihat dulu aslinya. Ketika saya lihat, baru saya bandingkan, dan baru saya tanya juga ke UGM dan sebagainya. Nah itu menurut kami justru itulah proses-proses penelitian yang seharusnya. Dan itu kami sama sekali tidak masalah. Menurut kami itu hak. Beliau juga mendapatkan dari KIP berdasarkan suatu permohonan yang beliau sampaikan, ada sidangnya juga. Dan itu ya silahkan saja kami mengikuti, walaupun kami bukan pihak. Jadi kembali lagi kalau memang itu sudah diputuskan oleh KIP, salinan yang diberikan, kami menghormati. Tapi apakah itu akan merubah atau akan berdampak pada proses hukum yang berjalan? Menurut kami tidak. Oke, Pak Ari, apakah benar ini tidak akan banyak berdampak terhadap proses hukum yang berjalan, salinan ijazah yang kemudian dikeluarkan ini? Menurut saya tidak, karena apa? Kalau yang diproses di Polda Metro itu kan laporannya Pak Jokowi. Nah, berarti beliau akan menerima apa kaitannya dengan tuduhan itu aja yang mau dibuktikan. Kalau ini tadi kan pertemuan-pertemuan yang di sana itu kan usaha daripada ini pihaknya yang terlapor itu untuk meringankan bahwa dia itu tidak melanggar hukum kan. Gitu. Dia ajukan bukti-bukti yang meringankan kan gitu. Itu posisinya pada gitu aja seperti. Tapi mungkin mempengaruhi autentifikasi nanti Pak? Enggak, itu hanya yang ingin dibuktikan dari sana meyakinkan bahwa ijazah itu palsu kan. Untuk meringankan beliau supaya apalagi kalau sampai memang bisa meyakinkan hakim bahwa itu ijazah itu palsu, nah dia berhasil karena tuduhan itu pasti nggak akan ada. Tapi kan makanya selama ini kan bukti-bukti yang diajukan adalah membuktikan bahwa ijazah itu palsu dari versi dia, penelitian ini dan sebagainya itu tadi, jurisprudensi atau putusan-putusan ini yang mendukung. Tapi kan itu tidak langsung mendukung, itu hanya mendukung proses saja. Contoh itu tadi ya, bahwa keabsahan itu sana itu hanya fotokopi, bukan belum ijazahnya. Tapi itu dalam rangka mendukung bahwa ini ijazah ini betul-betul menurut versi dia palsu kan gitu. Arahnya cuma gitu aja. Ini jadi sekarang ini sedang saling kalau ibarat timbangan itu saling taruh sini timbangan sini gitu semua gitu. Makin cepat itu banyak indikasikan, itu makin baik karena apa? Nanti di persidangan tidak muncul hal-hal yang baru lagi. Sudah tinggal hakim tinggal ngitung-ngitung aja itu kira-kira gitulah prosesnya sekarang kayak gitu. Jadi nggak ada
menurut saya sih tidak ada mempengaruhi proses hukum. Justru itu mempercepat hukum untuk hakim gampang memutusnya nanti kira-kira gitu. Oke, syukur-syukur sih kalau emang ini mempercepat proses hukum ya, karena kita juga sebenarnya penasaran, pengen tahu ini ujungnya sampai kapan ya. Gitu, apalagi Bang Jamada tadi bilang kalau ini udah argo kuda, gitu, udah cepat banget nanti tambah cepat begitu. Argo kuda. Argo kuda, biar kita bisa lihat nanti ujungnya seperti apa sama-sama pembuktian di pengadilan nanti ya. Baik, terima kasih Bang Jamada, Bang Yakub, Terima kasih. dan Pak Ari, terima kasih Terima kasih. di Apa Kabar Indonesia Pak. Terima kasih.